Sebagaimana disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa imam itu ada dua. Ada imamatun kubra, ada imamatun sughra. Imamatun sughra yang tadi kita menjadi imam sama Ustaz Luqman, itu namanya imamatun sughra, di mana ketentuannya mutlak tidak bisa dilanggar. Apa yang imam lakukan harus kita ikuti, mendahuluinya batal sholatnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan orang yang mendahului gerakan imam hari kiamat shara khimaran, nanti kepala menjadi kepala keledai. Itu imamatun sughra. Maka al-imamatul kubra, kepemimpinan dalam skala besar, itulah kepemimpinan wilayah atau negara. Tentu ini menjadi hal yang harus kita pahami sebagai ilmu dan sebagai wawasan, dan sebagai penambah keyakinan kita bahwa agama Islam ini agama yang sempurna, sehingga tata kelola negara pun diatur dengan begitu sempurna. Tinggal bagaimana kita menjalankannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di semua tempat pada saat ini. Materi kita adalah tentang bagian hukukul imamil hakim, hak yang diperoleh yang harus didapatkan kalau kita menjadi pemimpin. Dan kitab ini rujukan utamanya adalah menggunakan Ahkamus Sultan lil Mawardi. Salah satu kitab yang rujukan referensi utamanya adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang pemerintahan, yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Sehingga pengarang kitab ini mengawali bahasanya dengan mengutip pendapat Imam Al-Mawardi. Apa kata beliau? Haddadal Mawardi wajibatul muslimin nahwal hakim bi amroini. Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama besar yang fokus menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan dan negara, bahwa hak seorang hakim berarti kewajiban muslim sebagai rakyat atau umatnya terhadap hakim itu ada dua hal. Dengan catatan, kata Imam Mawardi, iza qamal imamu bima dzakarnahu min hukukil ummah. Jadi apabila seorang pemimpin imam itu telah menjalankan bima dzakarnahu, dengan apa yang telah ditentukan, faqad adda, dan dia telah menyelesaikan haqqallahi ta'ala fima lahum wa alaihim, menjalankan perintah Allah baik yang sifatnya perintah atau larangan, maka ketika hakim sudah memenuhi kewajibannya, maka haknya mendapatkan kewajiban dari umat yang dipimpinnya. Jadi kalau bicara hak seorang pemimpin berarti kewajiban kita yang dipimpinnya, dan kewajiban umat yang dipimpinnya itu ada dua. Yang pertama at-ta'ah, kepatuhan dan ketaatan mutlak, wan nusrah ma lam yataghayyar haluhu, dan membela, bersedia memberikan pembelaan pertolongan selama dia belum berubah dari kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Jadi dua menurut Imam Al-Mawardi. Jadi ketika seorang pemimpin baik dalam level terkecil, ketua DKM, ketua RT, ketua RW, bahkan ketua panitia, apalagi sekarang banyak ketua panitia 17 Agustus kan, ketika dia qoma, memenuhi semua kewajibannya, maka haknya mendapatkan dua hal dari orang yang dipimpinnya, yaitu at-ta'ah, tunduk dan ketaatan mutlak, wan nusrah, dan mendapatkan pembelaan dari umat yang dia pimpin. Apa imam yang terkecil? Ada ibu-ibu di sini, suami. Ketika suami memenuhi kewajibannya, maka dia mendapatkan hak dari pasangannya apa? Kepatuhan dan pembelaan.
Makanya dalam beberapa fikih itu kan istri itu apa kewajibannya kalau sudah haknya terpenuhi? Patuh kepada suami dan menjaga nama baik suami kan. Nah, menjaga nama itu pembelaan. Jadi ketika dia menjadi umat yang dipimpin dipenuhi oleh imam hakim ini, maka dia harus memberikan kewajibannya, yaitu ketaatan dan pembelaan. Kita masuk bagian pertama. Apa itu haqqut ta'ah? Apa yang dimaksud dengan hak pemimpin mendapatkan ketaatan dan kepatuhan? Nah, ini menjadi penting supaya ke depan ketika kita bersikap dalam dunia media sosial, jangan sampai kita bertentangan dengan syariat. Harus kita pahami ilmunya supaya nanti jangan komen, oh ini pendukung ini nih, ini ternak ini nih, ini bukan. Kita paham dulu ilmunya supaya kita paham apa yang dimaksud dengan ketaatan kepada pemimpin itu. Apa kalimatnya? Iza baya'a aktsariyatul muslimina imaman wajabat ta'atuhu minal kulli. Apabila mayoritas umat Islam membaiat atau memilihnya menjadi imam, wajabat maka wajib hukumnya taat terhadap pemimpinnya secara penuh. Kalimatnya apa? Ketika dia dipilih, dibaiat, aktsariyah. Aktsariyah itu artinya mayoritas umat Islam, berarti tidak semuanya, masih ada yang tidak suka, ada yang tidak mendukung, tapi mayoritas menerimanya, maka wajib dia taat kepada orang pemimpin yang telah dipilih atau dibaiat. Poin di sini penting supaya kita tahu bagaimana bernegara sesuai dengan tuntunan syariat. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yadullahi 'alal jamaah. Yadullah itu kalau terjemah letterlek tangannya Allah. Nah, kalau kita terjemahkan tangan Allah itu namanya mutajassim namanya. Membuat fisik, mempersonifikasi Allah, haram hukumnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mentajsim. Maka makna yadullah itu ditakwil apa? Kekuasaan Allah itu ada pada kesepakatan jamaah. Itu maksudnya. Sehingga dalam Islam itu pahala yang besar itu pahala berjamaah. Coba kalau sholat sendiri pahalanya 1, sholat jamaah 1 hadis mengatakan khamsan wa ishrin, 25 kali lipat. Hadis lain sab'an wa ishrin, 27 kali lipat. Jadi makna yadullah alal jamaah kalau diterjemahkan tangan Allah tidak boleh, namanya tajsim, mempersonifikasi Allah, maka ditakwil kekuasaan Allah, rahmat Allah itu ada bersama jamaah. Sehingga orang yang berada dalam jamaah pasti berada dalam kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu memahami teks hadisnya. Yang kedua, waman syazza sajja finnar. Orang yang menyimpang dari mendukung seorang pemimpin yang sudah terpilih, maka dia menyimpang dan pasti masuk neraka. Kita lihat hadis yang pertama Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, hadis yang kedua Imam Nasai, Imam Tabrani dari Arfajah. Nah, ada 2 hadis ini yang disepakati seluruh ulama bahwa hadis ini sahih. Hadis yang ketiga, man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal Islam min unuki. Barang siapa yang meninggalkan jamaah meskipun hanya sejengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, atau dalam bahasa lain dia dianggap telah meninggalkan umat Islam, bisa dikatakan kafir. Hadis sahih dari Ibnu Umar dari Imam Tirmizi, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin. Barang siapa yang keluar dari jamaah 1 langkah atau sejengkal, faqad khala'a ribqatal Islam min ra'sih, maka dia telah mencabut status Islamnya dari kepalanya. Artinya tidak mungkin manusia hidup tanpa kepala kan? Berarti mati. Wa bazlut ta'ah masyrutun bi qiyamil hakim biwajibatihi allati zukirat sabiqan. Tapi dengan catatan, kepatuhan mutlak itu ada syaratnya, bi qiyamil hakim wa wajibatihi, ketika pemimpin itu memenuhi kewajibannya. Jadi ibu juga sama, kepatuhan kepada suami ketika suami memenuhi
kewajibannya. Kalau tidak patuh suami, kalau suami nggak perlu patuh. Tapi ketika ibu patuh, maka ibu seperti Siti Asia, dibangun Allah surga nanti di istana di surga itu. Kan sering ditanya, Pak Ustadz bagaimana sama suami yang nggak memenuhi kewajibannya, perlu nggak patuh? Hukum fikih mengatakan tidak, karena patuh kepada suami ketika memenuhi kewajibannya. Kalau dia nggak memenuhi kewajiban, nggak perlu patuh. Tapi kalau ibu masih patuh dengan suami yang tidak bertanggung jawab, maka ibu levelnya Siti Asia, dibangun istana di surga kan itu. Tapi hukum fikihnya memang tidak, karena sebagai pemimpin tidak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan seorang umat kepada pemimpinnya masyrutun, syaratnya biqiyamil hakim wa wajibatihi, ketika pemimpin memenuhi kewajibannya dan menjalankan kewajibannya. Kepatuhan kepada imam ketika dia terpenuhi kewajibannya apa? Suci. Kalau imamnya batal buang angin, tidak perlu dipatuhi, ganti imam. Kan begitu. Itu tegas begitu Islam menyampaikannya. Kemudian wa madmunuha iltijamu awamir syariah, dan kompetensi indikator yang harus dipahami apa? Iltizam, dia menjalankan syariat, menjalankan syariat Islam. Wahina idzin tusbihul qawanin wat takalif allati tasduru anil hakim wajibatut tanfiz. Ketika hakim menjalankan kewajiban dengan indikator memenuhi tuntunan syariat, maka hukum yang dia keluarkan, hukum yang dia putuskan wajibatut tanfiz, wajib dilaksanakan, sami'na wa ata'na. Ibu-ibu juga sama, ketika suaminya sudah memberikan nafkahnya, kewajiban terpenuhi, pedikur dikasih uangnya, salon dikasih, maka wajib patuh sama suami, dilengkapi semua kebutuhannya. Ka ilzami bit tajnidil ijbari wa fardid daraib alal aghniya. Ini lagi rame pajak ini. Seperti kewajiban bahwa umatnya wajib militer, harus membela negara, tidak boleh menolak itu. Wamil namanya. Ijbarit tajnidi. Wajib militer membela negara. Pada masa Nabi, kapan terjadi perintah wajib militer? Ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, 15.000 pasukan ingin menyerang umat Islam. Di Madinah kan cuma 3.000 orang jumlah laki-lakinya, sisanya 2.000 perempuan anak, jadi 5.000 semuanya mau diserang. Maka 5.000 orang itu fardu ain, wajib berjaga-jaga karena akan diserang oleh persatuan kolaborasi pasukan Quraisy saat itu, aliansi kafir internasional, perang Khandaq itu. Maka dibangun parit-parit itu untuk bertahan, kan itu wajib di situ. Maka ketika keluar perintah itu wajib dipenuhi. Dan ketika pemimpin memerintahkan mengutip pajak bagi orang-orang yang kaya bil idhafah ila zakat, sebagai pemasukan negara selain zakat, juga wajib untuk dipenuhi. Di sini poin pentingnya, bahwa kewajiban pajak itu untuk orang kaya. Itu perbedaannya. Jadi ketika pemimpin mengeluarkan keputusan wajib dipatuhi, selain wajib militer, sumber pemasukan negara selain zakat, karena itu kewajiban mutlak adalah zakat, tapi untuk orang kaya seperti kewajiban zakat, bukan untuk orang yang tidak kaya. Makanya perbedaan pendapatnya keras di antara para ulama, apakah perlu bayar zakat, bayar pajak. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena memang hanya untuk orang kaya, seperti zakat hanya untuk orang kaya. Bagaimana polanya? Nanti para ahli ilmu cendekia yang membuat formulasinya. Apakah misalnya kalau kita yang punya motor sekarang itu pajak progresif, pajak pertama tidak dikutip, pajak yang milik kedua baru ada pajaknya. Itu kan formulasinya, tapi kata kuncinya kewajiban pajak untuk orang-orang kaya sebagaimana kewajiban zakat. Terus orang yang miskin gimana Pak Ustadz? Ya kayak zakat, jadi apa dia? Jadi mustahik pajak, jadi yang penerima manfaatnya.
Kan begitu kalau dipahami struktur tata kelola negara dalam pandangan Islam. Wa masdarul iltizam bit ta'ah ayat wa hadis, dan sumber kenapa kita harus mematuhi dan taat atas perintah dan keputusan seorang pemimpin atau hakim itu tentu dasarnya Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran sudah jelas, surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Teksnya tegas, hai orang-orang beriman, saya nggak patuh, beriman nggak, ya udah, Anda tidak masuk pembahasan. Orang beriman taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri, dan orang-orang yang diberikan hak untuk mengatur urusan kalian. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat penting di situ. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, penggantinya kan Abu Bakar. Apa gelarnya? Khalifah. Ketika masuk Umar, dia ganti kalimatnya, dia nggak mau khalifah, tapi Amirul Mukminin. Apa makna itu? Dia ingin mengatakan, saya bukan pengganti Nabi, bukan penerus Nabi, tapi orang yang dipercaya mengurus urusan umat Islam. Maka dia ganti apa namanya? Amirul Mukminin. Itu penting. Dan itu sejalan dengan ayat ini, wa ulil amri minkum, dan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus urusan di antara kalian. Berarti apa? Ulil amri itu berarti orang diberikan hak, dia yang mengerjakan. Kita jangan ikut ganggu. Sudah kita tunjuk dia ketua panitia, dia namanya ulil amri, jangan kita ikut mengganggu. Kita duduk manis saja. Kenapa? Karena sudah ada ulil amrinya. Orang-orang yang masih suka ikut-ikut nyampur, dia nggak baca ayat ini. Serahkan, karena sudah jelas ulil amrinya adalah ketuanya, kan begitu. Dan itu diterjemahkan dalam ayat ini, ulul amri al-hukamu wal ulama'u kama bayyana al-mufassiruna was sahabah. Para ahli tafsir, sahabat menafsirkan ulul amri apa? Al-hukamu, hakim-hakim yang ditunjuk, wal ulama'u, ahli-ahli ilmu cendekia yang ditunjuk. Mereka lah yang memutuskan perkara. Makanya saya kalau ketemu sama beberapa diskusi misalnya kan, saya Pak Ustadz dengan fatwa ini nggak cocok dengan logika saya. Masya Allah, saya bilang. Begitu Pak? Iya, karena menurut saya nggak pas. Fatwa ini Pak yang mengeluarkan 85 ulama dari 85 ormas, saya bilang. Bapak nggak cocok? Ya udah, nggak apa-apa, Bapak aja kan, saya bilang. Nah, begitu. Kenapa? Nggak pas dengan logika saya. Kan luar biasa itu. Nah, ini perlu kita hilangkan budaya itu. Kenapa? Karena ketika mereka diberikan otoritas mengeluarkan itu, kalimat adab yang etika akhlak itu apa? Dibaca dulu. Ustadz, saya mau bertanya, pada fatwa ini menurut saya ini agak perlu penjelasan. Itu baru beradab. Bukan datang, Pak Ustadz, saya nggak cocok dengan fatwa ini, nggak masuk di akal saya. Ya udah, kalau nggak masuk apa, ya udah selesai kan, nggak usah didiskusikan kan. Dia tidak baca konsideran hukum itu. Fatwa itu minimal rata-rata 4 lembar. Konsideran hukum, pandangan hukumnya, perbedaan ulama, itu clear di situ. Dia hanya baca lembar terakhir, memutuskan haram. Dia baca itunya. Bukan baca perdebatan ulama dan penjelasan hukumnya. Makanya orang yang senang hukuman harus orang-orang yang ahli hukum itu nggak banyak. Kenapa? Dia harus baca ratusan halaman itu kan. Baca, menimbang, memutuskan, menimbang, kelamaan nimbang itu, pusing kita baca. Udahlah Pak Ustadz, ujungnya apa kan itu kita. Kalau yang bukan ahli hukum itu, ujungnya maunya kan kita. Sama, ulul amri itu adalah orang yang ditunjuk menjadi pemimpin dan para ahli ilmu yang diberikan hak untuk menafsirkan itu. Itu artinya ulil amri. Dan dalam forum ini saya sampaikan kembali berulang-ulang, Ustadz, bagaimana menentukan tentang lebaran misalnya? Saya sering katakan ulil amri, saya bilang. Siapa itu? Kementerian Agama. Siapa itu? Dia menunjuk majelis ulama. Siapa itu? Dia tunjuk ahli hisab, ahli ru'yah. Siapa itu? SK-nya jelas, mereka yang memutuskan. Kan begitu? Jangan dibalik, saya nggak mau pakai Menteri Agama, saya nggak suka menterinya. Dengan menterinya nggak suka nggak ada masalah. Karena keputusan itu bukan keputusan menterinya, dia hanya menyampaikan hasil sidang isbat dari ulama-ulama yang otoritas keilmuannya sudah disahkan oleh pemerintah. Pentingnya di situ memahami kalimat ulil amri. Yang kedua,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisam'i wat ta'ah fi usrika wa yusrika wa minsyatika wa makrahika wa uthratin 'alaika." Wajib bagimu untuk apa? Patuh, taat dalam susah maupun mudah, dalam engkau tertekan atau tidak, dan dalam bencana. Tapi hadis ini saya merahin situ dhaifun jiddan, sehingga ditolak oleh para ulama. Karena kualitas hadisnya apa? Sangat lemah. Karena ketika kalimatnya harus patuh dalam susah, senang, duka, dalam tertekan, dalam senang, wah nggak bisa. Ada standarnya kan. Tadi kan dikatakan di awal apa? Memenuhi kewajibannya, indikatornya apa? Menjalankan syariat Islam. Hadis yang lain clear, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah fil usri wal yusri. Nah, ternyata meskipun hadis itu ditolak karena sanadnya sangat lemah, tapi ada hadis lain yang sanadnya tidak ditolak, sehingga hadis ini bisa diterima karena ada hadis lain yang status hadisnya itu tidak lemah. Nah, ini sama dengan contoh kasus hadis baca basmalah setiap memulai pekerjaan. Hadisnya dhaif basmalah itu, tapi karena hadisnya banyak, hadis lain banyak yang mendukung tidak dhaif, maka yazidu quwwatuha, kualitas hadisnya naik dari dhaif menjadi hasan, sehingga baca basmalah itu sangat dianjurkan dalam setiap pekerjaan. Nah, itu siapa yang bisa mengatakannya? Para ulama ahli hadis. Kalau kita apa tugasnya? Cuman mencari, membandingkan. Paling banter kita ulama chat GPT. Nah, tinggal masukkan, dijelaskan. Itu yang perlu digaris bawahi. Kemudian ada beberapa mulahazah dari hadis-hadis yang dibacakan tadi. Salah satunya apa? Dari Imam Nasai dari Khalifah Ali. La ta'ata li ahadin fi maksiatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Nah, di sini poinnya. Dari hadis-hadis tadi, ketaatan mutlak itu dalam kebaikan. Kalau dalam maksiat tidak ada ketaatan. Wa minha la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk atau pemimpin ketika keputusannya itu bermaksiat kepada Allah. Ini disebut dengan apa? Kufrun zahir, kafir secara zahir. Misalnya dia katakan Tuhan dua, nah, itu jelas itu. Nah, dia katakan haji jangan bulan Zulhijjah, kita pindahkan bulan Oktober aja, nggak bisa. Itu sudah mutlak tidak bisa diganggu juga. Dia katakan untuk ke depan maghrib 2 rakaat aja, nah, ini nggak bisa. Itu yang disebut dengan tidak ada kepatuhan terhadap pemimpin. Nah, saya merahin di situ, wala yajuzul khuruju anit ta'ah bisababin akhta ghairi asasiyah la tusadimu nassan qat'iyan. Tidak boleh kita keluar atau meninggalkan ketaatan kepada pemimpin karena sebab yang tidak asasi, yang tidak fundamental, yang tidak bertentangan dengan teks-teks syariat, baik itu karena istihad keputusan hukumnya atau konsekuensi dari hukum yang dia dikeluarkan. Kenapa? Huffazan ala wahdatil ummah, menjaga persatuan umat, wa adami tamziki kiyaniha, supaya umat tidak terpecah belah, au tafriki kalimatiha, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Pendapat inilah yang diambil oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ketika diminta membaiat Yazid bin Muawiyah. Kan kita tahu dalam sejarah diceritakan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berjanji dengan Hasan, diserahkan kekhilafahan kepada Muawiyah dengan catatan setelah dia wafat dikembalikan kepada umat Islam. Tapi Muawiyah merubah pendapatnya, diberikan kepada anaknya, yang disebut dengan wilayatul ahdi, putra mahkota itu. Nah, para ulama sahabat beda pendapat, ini gimana ini? Menurut pengarang kitab ini mengutip pendapatnya, itu tidak terkait dengan akidah. Dia hanya mengganti pemimpin dari bersama menjadi anaknya.
Maka daripada umat berpecah belah dan kita sudah berpuluh tahun perang dari masa Khalifah Utsman, Khalifah Ali, pada masa Muawiyah agak tenang, maka demi menjaga persatuan umat maka kita dukung baiat Yazid bin Muawiyah. Nanti satu sahabat yang menolak, siapa itu? Abdullah bin Zubair, yang akhirnya nanti terjadi peperangan dan dia akhirnya dihukum karena melawan pemerintah yang sah. Itu ijtihad seorang ulama, karena menurut mereka kesalahannya tidak terkait dengan akidah yang mutlak, atau disebut dengan bahasanya perpolitikan, kan begitu kan, sehingga ghairi asasiyah, la tusadimu nassan qat'iyyan. Kenapa? Menjaga persatuan umat dan pertumpahan darah. Tapi lagi-lagi ini pandangan fikih yang saya awal sebagai nambah wawasan dan keilmuan. Nanti kita bisa diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian kata Rasulullah, satakunu hannat, gharaib, wa fitan, wa umurin muhdatsat. Faman arada an yufarriqa amra hazil ummah wa hiya jami' fadribuhu bisayfi kainan man kana. Rasul mengatakan, nanti akan banyak orang yang mengatasnamakan kebenaran, ingin memecah belah umat ini, menimbulkan fitnah, menimbulkan gejolak apapun. Kalau datang masa itu, kata Rasulullah, maka bunuhlah orang itu, karena akan memecah belah umat. Dalam hadis yang lain, man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atuhum faqtulu. Kalau ada orang datang memfitnah umat Islam dan ingin memecah belah, maka bunuhlah orang ini. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulun kharaja yufarriqu baina ummati fadribu unuqahu. Siapapun yang datang memisahkan umat Islam dari persatuan, maka tebaslah lehernya. Hadis-hadis ini dibaca sepintas sangat tegas, dan hadis ini akhirnya muncul setelah masa Khalifah Utsman, Khalifah Ali, perpecahan umat Islam, bunuh-membunuh, perang-perang, kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Sampai sekarang terbayang pertarungan keras antara Syiah, Sunni, bunuh sana bunuh sini, berkuasa. Kata Rasul, akan datang nanti golongan orang-orang yang menghalalkan darah muslim seperti lepasnya anak panah dari busur, cepat sekali, kafir, halal darah itu. Dan Rasul katakan itu akan membelah umat Islam. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh pengarang kitab ini menyimpulkan bahwa kepatuhan kepada pemimpin itu mutlak selama dia tidak melanggar ketentuan syariat yang fundamental. Apa itu? Tentu rukun iman dan rukun Islam. Selain itu, perbedaan pasti ada, maka menjaga persatuan dan pertemuan itu jauh lebih diutamakan. Itu kira-kira pendapat pengarang kitab ini. Dilanjut lagi, wabadihi, dan secara spontanitas atau secara gampangnya atau ringkasnya, kalau bahasa Indonesia ringkasnya, annat ta'ah biqadril istita'ah. Jadi setelah menjelaskan hadis-hadis tadi, apa ringkasnya? Bahwa kepatuhan itu sesuai kemampuan. Jadi meskipun tadi hadisnya mengatakan matluk puta, patuh semua, istri sama suami patuh, ada standarnya, biqadril istita'ah, sesuai kemampuan. Apa dasarnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misalnya nanti suami kepada istri, pokoknya kamu harus patuh. Ya, gimana kan begitu? Apalagi mohon maaf ini yang sering saya temukan beberapa jamaah itu, kalau suaminya sakit parah puluhan tahun terbaring di atas tempat tidur. Nah, itu luar biasa cobaannya untuk istri untuk sabar. Karena orang sakit itu bawaannya marah-marah aja kan. Bagaimana Pak Ustadz, kan begitu kan? Saya bilang, insya Allah kesabaran ibu itu menghapus dosa ibu yang kesal-kesal dikit. Yang penting jangan dibentak suaminya dan lain sebagainya. Puluhan tahun, 20 tahun, kan begitu kan? Kenapa? Dasarnya kata Rasul apa? Fi mastata'tum. Nah, jadi ada hadis lain, Ibnu Umar mengatakan kita diperintahkan untuk patuh dan taat, yaqulu lana. Rasul bersabda, fi ma istata'tum, sesuai dengan kemampuan. Sehingga saya merahin di situ,
wa iza akhta al hakim khata ghairi asasi, apabila seorang hakim salah dalam membuat kebijakan tapi tidak fundamental, yang sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mengganggu dasar-dasar syariat, wajaba 'alar ra'iyah, maka wajib sebagai umatnya apa? Taqdimun nushi, mengedepankan nasihat daripada kudeta, billayyin wal hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kritik yang baik, nasihat yang baik, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Apa dasarnya? Rasul bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah apa? Nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitab sucinya, dan pemimpin-pemimpin Islam secara keseluruhan. Jadi dalam kaedah tata kelola negara, apabila pemimpin salah mengambil kebijakan, kita boleh mengkritiknya, boleh menyampaikan ketidaksetujuannya, tapi apa? Dengan nasihat, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi Pak Ustadz, biasanya pertanyaan tapi Pak Ustadz, kita nggak terwakili. Udah banyak sekarang sana pakai medsos, bisa, banyak sarananya. Tapi yang tidak boleh apa? Merendahkan harkat martabatnya. Tapi mengkritiknya dengan keras itu bagian dari perintah syariat. Tapi merendahkan harga dirinya itu bukan perintah syariat. Kemudian hadis yang kedua, waqad hadda Rasulullah ala isda'in nushi wal mujaharati biqaulil haq. Dan Rasul sudah mengatakan apa? Afdalul jihad, sebaik-baik jihad. Nah, kita lihat kalimat itu. Kalimatu haqqin inda sultanin jair, mengatakan kebenaran terhadap pemimpin yang enggak benar. Jair itu apa? Pemimpin yang salah, pemimpin yang melakukan dosa. Itulah sebaik-baik jihad. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini tegas dikatakan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri, Imam Ahmad Ibnu Majah dari Imam Tabrani, Baihaqi dari Abi Umamah, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Baihaqi. Hampir seluruh perawi hadis mengatakan hadis ini tingkatannya sahih. Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Nasai, dari berbagai perawi hadis, baik Abu Sa'id dari Tariq ataupun dari Abi Umamah. Tegas, sebaik-baik jihad apa? Menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang melakukan kesalahan. Nah, jadi nggak salah. Dan hadis yang kedua ini yang paling masyhur, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangan. Nah, itu ditafsirkan yang pemilihan 5 tahun sekali, rubahlah dengan tangan, jangan sembarangan milih, kan begitu. Kalau tidak mampu dengan lisannya, diterjemahkan dengan apa? Jarinya, sebarkan ke medsos kalau memang betul-betul ada faktanya, kan begitu. Kalau nggak bisa, dengan hatinya, apa itu? Dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, untuk bab doa ini Bapak Ibu harus paham siapa rujukan kita tentang doa ini. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ayub. Apa itu? Doa yang tidak berkeluh kesah, tapi doa yang penuh optimisme. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya mohon anak. Dia minta 90 tahun, nggak pernah kalau ya Allah, saya udah capek bayi tabung, saya sudah capek program ini, ya Allah berilah ya Allah. Bukan begitu doanya. Ya Allah berilah saya anak. Udah begitu aja. 90 tahun diulang-ulang, dapat Ishak dan Ismail. Nabi Zakaria, ya Allah saya sudah beruban, beri saya anak. Udah begitu aja, nggak bilang ya Allah saya udah capek, ya Allah tirakat, udah capek minum obat herbal, kan nggak begitu. Ya Allah berikan saya anak. Allah berikan, lahir Nabi Yahya. Nabi Ayub, ya Allah sakit saya ini, istri saya pergi, anak saya pergi, semua meninggalkan saya karena saya penyakitnya. Ya Allah, apa kalimatnya? Ya Allah semoga mereka bisa kembali bersamaku di masa akan datang. Itu doanya. Allah kabulkan, sehat datang semua.
merubah kemungkaran level yang ketiga, berdoa dengan hatinya, tapi doa yang tidak mengeluarkan caci makian. Itu yang perlu kita doakan terus, seperti istiqomah kita mendoakan saudara kita di Palestina dengan segala masalahnya. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan saudara di Palestina, meskipun berita yang kita baca jauh. Saya Pak Ustadz berdoa ini kayaknya nggak semangat. Kenapa? Informasinya makin lama makin nggak benar nih kan begitu. Doalah sama Allah. Kenapa? Ketika kita berhenti berdoa kepada Allah, ketika kita mulai putus asa berdoa kepada Allah, berarti kita sedang mempertanyakan dan meragukan kuasa Allah. Dan kata para ulama, itu kafir hukumnya, meragukan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ makna kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka rubahlah kemungkaran dengan hati. Apa itu? Berdoa. Hatinya menolak sambil berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan ini hadis sahih dari Imam Muslim dan 4 perawi sunan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana kalau sudah nasihati nggak berubah-berubah? Ini kan pandangan fikih lagi nih. Fa in lam yantasih wajabas sabru. Kalau sudah dikritik, disampaikan juga nggak berubah, apa kalimatnya? Wajib bersabar. Apa kata Rasulullah? Man ra'a min amirihi syai'an fakariha falyasbir fa innahu laisa ahad yufarikul jamaah shibran fayamutu illa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat pemimpinnya tidak benar lalu dia benci, maka bersabarlah, karena tidak diperkenankan satu orang dari umatku meninggalkan jamaah meskipun sejengkal. Ketika dia keluar dari jamaah dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Artinya apa? Menjaga persatuan itu sangat penting. Bersabar. Sesabar apa Pak Ustadz? Insya Allah sabarnya itu paling jatuh dia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman biasanya kalau dipanggil Allah lama Pak ya. Kayak di film-film begitu. Yang jahat itu 2 jam kita nonton film itu, 1 jam 53 menit itu jahat semua itu. 7 menit baru yang kebaikan menang, habis filmnya. Biasanya begitu. Jadi memang kita nggak sabar. Tapi hadis ini kategorinya matruk. Apa itu matruk? Diduga hadis palsu. Berarti diminta bersabar-sabar saja itu sebagian karena hadisnya matruk. Ada yang enggak, ini hadisnya palsu. Karena kalau disebar, gimana Pak? Nggak benar, sabar Pak. Nggak benar, sabar. Nggak bisa, hadisnya ternyata matruk, ditolak, bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Apa? Kita tidak boleh berhenti mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Walakin la tajibu ta'ah inda zuhurin ma'siyah tatanafa ma'a ta'alimin Islam al-qat'iyah al-thabitah. Tapi ketika kebijakannya sudah bertentangan, bahkan bermaksiat terhadap rukun Islam dan rukun iman, dan itu sudah mutlak, maka itu tidak ada kewajiban taat kepadanya. Dan alhamdulillah sepanjang khilafah Islamnya tidak ada yang begitu. Perbedaan politik ya, tapi sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tidak pernah terjadi dalam sejarah kekhilafan umat Islam. Bisa dicek, dibuka, ditanya ChatGPT, jawabannya pasti sama itu. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar lagi, bolehkah kesalahan prinsip yang bertentangan dengan dasar Islam itu kita mengkudeta pemimpinnya dengan gerakan bersenjata atau militer dari rakyat atau umat? Nah, ini pertanyaan mendasar. Saya merahin, wahal tu'ajul akhta al-jauhariyah al-musadamah li usulil Islam bi thawrah al-musallah min qibal sya'ab. Bolehkah kita mengkudeta pemimpin kalau kesalahannya fatal dengan kekuatan militer yang bersenjata? Ini kan pertanyaannya luar biasa ini. Kata pengarang kitab ini, saya akan bacakan 2 hadis untuk menjawab pertanyaan ini. Hadis yang pertama, hadis sahih dari Imam Muslim. Apa kata Rasul? Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin terbaik di antara kalian, kata Rasul, adalah yang kalian mencintainya dan dia mencintai kalian. Itu yang pertama.
wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan dia dan dia mendoakan kalian. Kalimatnya lihat ya. Wa syarara a'immatikum, dan pemimpin yang buruk di antara kalian, kalian membencinya dan dia membenci kalian. Dan kalian melaknatnya dan dia melaknat kalian. Qulna ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dzalik? Apakah kami boleh mengkudetanya ketika itu? Kata Rasul, la, tetap tidak boleh. Kenapa ya Rasul? Selama dia masih melaksanakan sholat, selama dia masih melaksanakan sholat. Hadis pertama ini. Jadi kata Rasul, pemimpin yang baik itu kalian mencintainya, dia mencintai kalian. Kalian mendoakannya, dia mendoakan kalian. Yang buruk itu kalian membencinya dan dia benci kepada kalian. Kalian menyumpah serapahnya dan dia juga melaknat kalian. Ya Rasul, kalau kami ketemu pemimpin yang kedua ini, yang melaknat ini, perlu nggak kami jatuhkan, kami kudeta? Kata Rasul, la, ma aqamus sholah, selama dia masih sholat, selama dia masih sholat tidak, tetap harus apa? Jalur nasihat dan kritik secara langsung. Itu yang pertama. Hadis yang kedua dari Ibadah bin Samit, kami dipanggil oleh Rasulullah untuk membaiat, lalu dikatakan wa alla nunazi al amru ahlah. Saya percepat. Apakah kami boleh mengkudeta seorang pemimpin? Kata Rasul, illa antarau kufran bawahan ay zahiran. Bukan bawahan bahasa Indonesia ya, bawahan ay zahiran. Boleh kalian mengkudetanya, bahkan menurunkannya, kalau jelas-jelas kufurnya nyata, kalau jelas kafirnya nyata. Wal murad bihi, dua hadis ini kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Syarhul Bukhari, karena dia pengarangnya, apa? Kekafiran yang nyata dan kemungkaran yang pasti bertentangan dengan syariat, maka itu boleh dikudeta untuk mencegah bahaya yang lebih besar dan pertumpahan antar umat. Jadi jelas di situ bahwa kekafiran yang mutlak nyata itu yang boleh dikudeta berdasarkan dua hadis ini. Kenapa? Karena kaedahnya adalah satu kepemimpinan dan satu pemerintahan. Wa binaan alaihi tajuzu thawrah fi halatin wahidah hiya i'lanul kufris sarrah. Dengan penjelasan dua hadis tadi, boleh kita revolusi atau kudeta dengan syarat kafirnya nyata, melanggar fundamental agama Islam, rukun Islam dan rukun iman. Qala Dahlawi wabil jumlah, secara ringkasnya, apabila seorang khalifah, pemimpin kafir secara nyata, melanggar ketentuan agama, halal qatluhu, halal darahnya dan wajib diturunkan. Kenapa? Terkait dengan maslahat umat, dan membunuhnya al jihad fi sabilillah, fasara qitaluhu minal jihadi fi sabilillah, kata Imam Dahlawi. Kemudian para ulama sekarang, artinya ulama kontemporer, al-Kuttabul Muhaddisin, mengambil dua hadis itu dengan 4 kaedah. Yang pertama, bahwa pemimpin itu merupakan representasi kepemimpinan dalam sebuah negara, maka semua wajib patuh kepadanya bigaddin nazar, meskipun ada segolongan yang tidak suka kepadanya, kadang ridho, kadang tidak, kadang mendukung, kadang tidak, tapi secara umum ketika dia sudah terpilih, kita harus patuh mendukungnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu kaidah pertama. Yang kedua, apabila pemerintahan mengeluarkan peraturan yang isinya bermaksiat, bahkan mengganggu kemaslahatan umat, maka pada saat itu boleh kita tidak patuh. Kaidah yang kedua kan, ketika menimbulkan maksiat, menimbulkan mafsadat, kerusakan yang sangat besar. Yang ketiga, apabila pemerintah mengeluarkan keputusan yang jelas-jelas secara nyata bertentangan dengan teks Al-Quran, maka ini dianggap sebagai kekafiran yang nyata, maka
pada kaidah yang ketiga ini wajib hukumnya mencabut hak pemimpin dan mengkudetanya. Jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya pemerintah melegalkan pernikahan sejenis, nah itu jelas itu nggak bisa, karena agama melarang pernikahan sejenis. Muncul undang-undang boleh nikah dan setuju semua DPR, itu kaidah ketiga, diturunkan semuanya. Kenapa? Karena melawan ketentangan syariat. Yang keempat, ketika pemimpin dicabut hak kepemimpinannya dalam hal dia jelas-jelas kafir secara nyata, maka dibolehkan dengan kudeta militer, saurah musallahah. Kenapa? Karena itu sebagai salah satu wasilah, tapi dengan catatan kafirnya nyata dan bertentangan dengan syariat. Jika tidak, maka Rasul memberikan satu ancaman, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada pemimpinnya, maka dia bukan dari umatku. Man salla alaina sayf falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata bukan karena alasan kekafiran nyata, maka dia bukan termasuk umatku. Rasul sudah menegur juga, hati-hati. Dengan pengertian itulah maka muncul istilah bughat. Apa itu bughat? Segolongan yang memberontak kepada pemerintah yang sah, yang sering kita lihat itu bughat. Maka itulah arti bughat. Wa minal muqarrar, sebagaimana pemerintahan itu dipilih, maka juga dia bisa diturunkan, dikembalikan kepada mekanisme yang ada di negara tersebut dengan aksaratul ummah, dengan kebijakannya apa? Kalau ada dewan perwakilan, maka dia diturunkan dengan rekomendasi dewan perwakilan, namanya istifta. Apa itu? Referendum kalau dalam negara-negara di Timur Tengah. Kalau di kita berarti melalui perwakilan DPR dan MPR yang disebut dengan pemakzulan. Jadi dengan dua hadis tadi, kaedah-kaedahnya dikatakan ada batasannya. Kepatuhan mutlak jika benar, boleh menolak peraturan dengan syariat, boleh menurunkan kalau dia melakukan kafir yang nyata, dan boleh diturunkan dengan cara sesuai kebutuhan negara itu jika memang melanggar ketentuan syariat. Jadi lagi-lagi dasarnya apa? Syariat Islam, rukun Islam dan rukun iman. Dan para kutabin atau kadimin al-judad, para penulis yang terbaru, para ahli-ahli mengatakan perlu ada sebuah penyampaian secara terbuka kepada umat, kepada masa melalui apa? Ahlus syura wal imam, yaitu kepada dewan perwakilan atau orang-orang pintar yang ditunjuk yang bisa menjelaskan agar segala bentuk tuduhan-tuduhan itu bisa dihilangkan, dan ada mahkamah pengadilan yang punya otoritas memakzulkan atau menurunkan pemimpin dengan catatan betul-betul kesalahannya nyata dan betul-betul kesalahannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap disarankan menggunakan jalur yang ada di negara tersebut dengan tidak melanggar syariat. Kemudian tentang keluar ini sama, saya tidak perlu jelaskan. Yang tidak sepakat adalah Mu'tazilah, Khawarij dengan Zaidiyah dan Murji'ah. Ini yang mengatakan halal darah pemimpin kalau bersalah. Kita menggunakan Ahlussunnah wal Jamaah tidak menggunakan. Kita mempendapat tadi kalau kafir nyata boleh, tapi selain itu tidak boleh. Mu'tazilah mengatakan boleh untuk diturunkan secara langsung jika bertentangan atau memberikan mudarat kepada umat. Tapi Dr. Muhammad Yusuf Musa itu sepakat bahwa umat Islam meskipun tidak diperbolehkan menurunkan khalifah karena bertentangan, tapi harus ada penilaian yang adil dan orang-orang ahli untuk bisa menilai sedang memberikan masukan agar terhindar daripada fitnah dan daripada pertumpahan darah. Yang terakhir, menolong atau membela pemimpinnya itu dianjurkan dalam hal berjihad, baik dengan harta dengan jiwa, dan itu merupakan bagian yang Allah perintahkan dengan apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa bil ma'ruf. Kita diminta untuk menegakkan ma'ruf nahi munkar. Tapi apa kalimatnya? Taqdimun nasihah, menyampaikan dulu masukan, kritikan, nasihat, menyampaikan juga perbaikan, menyampaikan usulan-usulan terkait sampai
dia menerima, kalau tidak baru menggunakan jalur-jalur yang lain. Maka kesimpulannya dikatakan bahwa kita semua sebagai umat Islam wajib melaksanakan apa? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi tugas kita dalam bernegara itu tidak boleh berhenti menyampaikan hal-hal yang baik dan mencegah kemudian. Kalau salah kita harus berani berkata salah. Kalau benar harus berani mengatakan benar. Kalau memang dia layak dikritik, kita kritik meskipun kita pendukungnya. Kalau dia layak dibela, dibela meskipun kita tidak suka dengannya. Apa kalimatnya itu? Kunu qawwamina bil qis. Kita harus adil dalam menilai orang dan tidak boleh kebencian kita menutup keadilan kita dalam menilai seseorang. Dan sebagai penutup, ini dikatakan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pada akhirnya setiap kita bertanggung jawab atas apa yang kita putuskan, bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Jangankan pemimpin, kita semua juga akan diminta pertanggung jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi hari ini lebih kepada supaya kita punya tanggung jawab. Kita akan diminta sebagai seorang rakyat, sebagai seorang umat, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang manusia, semua akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jika ada waktu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada saya tutup. Cukup Pak ya? Oh ya, silakan Pak. Satu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak? Cukup? Takutnya udah masuk lah. Satu aja Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebelumnya mohon maaf, minta dikoreksi bila mana pertanyaan saya salah. Baik. Bila mana pertanyaan saya benar, mohon penjelasannya untuk pengetahuan saya. Pertama, terkait dengan ilmu fikih, tentunya ada hukum fikih Ustaz. Baik. Ada ilmu tauhid, ada hukum tauhid. Nah, seringkali pembicaraan atau obrolan saya yang keluar tanpa ilmu ini kemudian baru disadarkan setelah kalimat itu keluar saja. Ada kalimat yang pernah mungkin saya ucapkan adalah ketika kita berkumpul, malaikat menyaksikan, kemudian malaikat mengantarkan doa-doa kita itu ke langit ke Allah. Nah, ini timbul pertanyaan seperti hadis. Apakah ini saya pribadi salah? Kenapa sepemahaman saya Allah itu tidak butuh tempat? Kalau kita sudah menuju bilang langit, itu tempat. Nah, bagaimana dari hukum tauhid ini sendiri Ustaz? Yang kedua, yaitu pertanyaan tentang tadi doa Ustaz ya. Doa yang saya pernah baca di salah satu kitab Al-Hikam dijelaskan begini Ustaz. Dengan Anda berdoa dan tidak berdoa, Allah bisa saja mengabulkan dan tidak mengabulkan doa itu. Nah, kemudian ada lagi doa dari Ustaz katakan bahwa ada orang yang cerita merintih ke Allah dalam memohon doa. Ada juga minta langsung Ustaz tadi, Allahumma aksir amwali, minta berbanyak harta. Tetapi ada juga yang saya lihat Ustaz, ada doa seperti memuji Allah. Allahumma ya kafi ya muhimmat, wahai Allah yang maha mencukupi. Ini kita bisa gunakan doa yang meminta langsung dengan doa yang kita memuji Allah. Ini kita dapat gunakan dalam kapasitas bagaimana kedudukan kita masing-masing dari sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM saya izin ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, apa bedanya ilmu dengan hukum? Jadi kalau dikatakan ilmu tauhid, ada hukum tauhid tadi begitu ya pertanyaannya. Ada ilmu fikih, ada hukum fikih. Ilmu fikih itu berarti seperangkat kaedah dan referensi yang menjelaskan sebuah ilmu. Hukum itu kesimpulannya. Nah, bicara ilmu boleh, tapi yang boleh menyimpulkan adalah ahli ilmunya. Nah, kita ilmunya nggak ada, nyimpulkan cepat. Nah, itu masalahnya. Yang saya contohkan tadi, Pak Ustadz, saya nggak setuju dengan hadis ini, nggak masuk di akal saya. Ya udah, urusan bapak, nggak masuk akal bapak, kan begitu. Hadisnya kan jelas. Nah, itu kan beda itu antara ilmu dengan hukum. Ilmu itu
penjelasannya hukum itu kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tentu ahli ilmu. Siapa yang bisa menjelaskan? Tentu para ahli tafsir kalau bicara Quran, para ahli hadis kalau bicara hadis, para ahli fikih kalau bicara hukum. Itu ada rujukannya masing-masing. Akidah, ilmu tauhid referensinya, syariah, ilmu fikih referensinya, akhlak, ilmu tasawuf yang menjadi referensinya. Soal kedua, kitab hikam itu bukan kitab fikih dan bukan kitab tauhid, itu kitab akhlak, kitab tasawuf. Saya mengajar itu tiap malam Rabu di Liwiliang, kitab hikam itu. Sekarang sudah masuk hikam ke-38. Itu adalah kata-kata hikmah, kata-kata bijak yang dirangkum oleh Ibnu Athaillah Sakandari, namanya apa? Hikam Athaiyah. Apa arti hikam? Jamak dari hikmah, kata-kata hikmah dari Ibnu Athaillah. Jadi ketika dia mengatakan doa tidak berdoa, Allah pasti tahu artinya kita ini enggak beribadah pun tetap sudah Allah putuskan kita itu masuk surga atau masuk neraka. Cuman kita nggak tahu keputusannya apa, kan nggak tahu. Tapi diri kita itu ketika lahir sudah tetapkan kamu begini di Lauhil Mahfuz, tapi kita nggak tahu. Maka kita disuruh apa? Berusaha, itulah syariatnya. Kamu bakal mati, benar. Tapi cara matinya kita yang berusaha dengan syariatnya. Kita berdoa semoga husnul khotimah, kita minta dipanjangkan umur. Kita tidak pernah tahu apa isi Lauhil Mahfuz itu. Apa tuh? Kita hanya berdoa, berusaha menjalankan syariat. Itu terkait dengan doa. Tapi saya mau katakan begini terkait dengan masalah doa ini. Ada hal-hal yang perlu dipahami terkait dengan doa. Nanti bisa pulang dari rumah buka surah Al-Baqarah ayat 186 tentang doa. Itu tafsirnya dalam. Bisa dibuka tafsir-tafsir yang klasik, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, atau Imam Tabari, atau tafsir kontemporer, tafsir Misbah, tafsir Sa'di, tafsir Jalalain kalau di pesantren. Surat Al-Baqarah 186 itu ada 4 unsur yang disyarah oleh para ulama dan banyak tidak dijelaskan. Apa yang pertama? Wa idza a'udzusyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada 4 komponennya. Satu apa? Ibadi. Apa itu ibadi? Jamak daripada abdun. Apa artinya? Hamba, hambaku. Kata-kata ibad dalam penjelasan tafsirnya itu mustaq dari kata-kata ibadah wal ubudiyah. Apa itu ibadah? Penghambaan kepada Allah, memenuhi kewajiban. Apakah itu ubudiyah? Kualitas ibadahnya. Kata-kata ibadi, kalau kita hendak masuk dalam kategori hamba Allah, kita harus penuhi kompetensi 2 ini. Apa itu? Memenuhi kewajiban dan beribadah dengan kualitas yang terbaik. Memenuhi kewajiban namanya ibadah, kualitas terbaik namanya ubudiyah. Yang pertama. Bapak sering sholat duha, baca surah Al-Waqiah, nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena nggak pernah sholat zuhur, nggak bisa. Bapak rajin sedekah, kan begitu? Tapi nggak pernah puasa Ramadan, nggak bisa. Karena yang wajib itu yang harus kita penuhi. Saya Pak Ustadz, alhamdulillah sedekah ini semua alhamdulillah banyak, tapi nggak masuk Islam, ya nggak bisa. Syaratnya apa? Masuk Islam baru terhitung semua kebaikan itu. Kalau enggak ya di dunia saja. Kan syarat ketentuan berlaku. Tiketnya jelas, masuk Islam. Baca surah Al-Kahfi, baca ini, tapi enggak pernah sholat asar, sholat subuh, ya enggak bisa. Karena itu kewajiban. Itu namanya ibadah. Baru kualitas ibadahnya ketika sholat sudah benar enggak wudunya. Ketika wudu sudah benar enggak bersucinya. Ketika bersuci sudah benar nggak pakaian yang dipakai, jangan-jangan pakaian nyolong, jangan-jangan sendalnya sendal nyuri. Nah, itu namanya ubudiyah, kualitas ibadah. Komponen yang kedua, ad-da'i, ujibu da'watad da'i idza. Nah, ad-da'i itu ismun fa'il yadullu 'alal mudawamah wal istimrar wal ismul mansubu ila nasabil fi'li. Isim fa'il itu adalah subjek atau pelaku dari sebuah pekerjaan. Coba kita lihat.
Kalau kita ahli bisnis, apa orangnya? Pebisnis. Kalau kita ahli ilmu, apa namanya? Ilmuwan. Kalau kita senang tijarah, apa orangnya? Tajir. Tajir itu benar bahasa Arab. Kalau orangnya ahli ibadah, apa namanya? Abid. Artinya ketika disebutkan dai, dia harus pendoa yang profesional. Bagaimana doa profesional itu? Dia tahu kapan waktu yang mustajab, dia tahu kapan tempat yang mustajab, dia tahu siapa orang-orang yang mustajab doanya. Itu namanya pendoa profesional. Kita itu rata-rata pendoanya tidak profesional. Ya Allah, saya minta kaya, ya Allah, amin. Ya Allah, saya minta istri yang cakep, anak yang soleh, harta berlimpah, habis itu tidur. Ya, itu bukan pendoa profesional. Ada adabnya, baca salawat, baca pujian, baru minta doa. Dan doa itu bisa pakai nama Asmaul Husna, ya Hayyun ya Qayyum, ada hadisnya. Bisa pakai tawasul amal soleh, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ada 3 kan yang dibolehkan itu. 1 menggunakan asma Allah, kedua menggunakan sifat Allah, yang ketiga menggunakan amal soleh. Dan di Quran itu kalimat jelas tuh, innana amanna faghfir lana, kami telah beriman, ampuni kami, berarti amal soleh. Ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Allah Maha Pengasih, kasihi kami. Atau minta kepada orang soleh agar kita didoakan. Itu dibolehkan semua Pak, karena itu kategori apa? Dai, pendoa yang profesional. Kalau tukang doa itu diminta berdoa saja, beda. Yang ketiga, falyastajibuli. Yastajibuli, berdoa dengan kualitas terbaik, dengan khusyuk dan seyakin-yakinnya. Ya Allah, saya kepingin nanti mantu saya, ya Allah, kaya raya. Tapi kalau lihat wajah anak saya, Allah, kayaknya berat. Nah, itu bukan, enggak istijabah di situ. Harus ikhlas. Ya Allah, kalau sudah engkau putuskan, ya Allah, aku ridho apapun katanya. Jangan dibalik, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau berikan saya mantu yang baik, tapi ya Allah, saya mau yang PNS. Nah, itu kan nggak benar itu. Istijabah namanya. Baru yang keempat, wal yu'minu bi. Dia harus pastikan dalam iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? Bapak pergi haji nggak? Wah Pak Ustadz, kayak saya mah nggak mungkin Pak Ustadz. Sekarang haji furoda itu 1 miliar, paling murah 500 juta. Nggak mungkin Pak Ustadz. Itu tetangga sudah jual tanah daftar haji, berangkat 25 tahun lagi. Apalagi saya Pak Ustadz, nggak mungkin. Kan begitu kalimatnya kan? Bisa nggak mungkin? Bisa. Sekarang aja yang haji furoda sekarang mau dipanggil KPK kan? Bisa aja kalau Allah berkehendak. Tiba-tiba datang orang bawa berangkat haji, bisa. Nah, ketika kalimat tidak mungkin itu berarti dia tidak beriman dengan Allah. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita berdoa kepada Allah sudah ada rasa tidak yakin, kita sedang mempertanyakan Allah. Misalnya, saya banyak dosa, malu minta sama Allah. Ngapain malu? Minta sama Allah, lanjutkan. Kalau engkau malu berdosa, jangan berdosa lagi. Kan begitu teorinya. Saya minta sama Allah, tapi kayaknya mustahil terpenuhi. Siapa bilang? Minta sama Allah, tapi terus berusaha, kan begitu. Yang ketiga, saya minta sama Allah, dosa saya banyak, dan yang saya minta ini kayaknya susah terpenuhi. Siapa bilang? Minta sama Allah sebanyak-banyaknya, dan jangan pernah ragu. Kalau banyak maksiat, kurangi maksiatnya, bukan kurangi doanya. Kenapa? Ketika tidak berdoa kepada Allah, meragukannya, kita sedang meragukan kualitas Allah Subhanahu, dan itu nauzubillah. Begitu Pak cara memahaminya. Dapat Pak ya? Jadi ya tadi doa ke langit itu kiasan saja, bahwa malaikat membawa doa kita ke atas. Langit itu terimanya bukan langit yang kita lihat Pak, ini awan. Artinya apa? Dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Langit itu identik dengan tinggi, sehingga langit diterjemahkan tinggi. Rasul Isra Mi'raj naik ke langit. Langit yang bagaimana? Nggak ada yang tahu Pak. Artinya sesuatu yang tinggi. Kalau dibilang Nabi Isra Mi'raj menembus ke dasar bumi, nah, orang aneh nanti Pak, ngapain itu kan begitu. Kalau ke bawah itu nambang Pak, banyak tambang sekarang kan begitu. Langit itu hanya kata kiasan ke tempat yang lebih tinggi. Yang kita lihat ini bukan langit Pak, awan. Langit itu nanti ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha. Tapi bahasa kita tidak mampu membahasakannya, sehingga kita bingung. Yang perlu Bapak pahami,
ketika kita berdoa malaikat mengaminkan, malaikat naik dan turun ke bumi, itu diterjemahkan dalam makna bahwa Allah bisa mengatur semuanya dengan kuasa Allah. Jangan dipahami seperti naik langit atau turun seperti nonton film Sun Gokong. Bukan, Pak, beda. Naik langit satu, bukan. Naik ke langit itu naik ke tempat yang tinggi yang hanya Allah yang tahu, bentuk kemuliaan. Karena bahasa manusia, kalau naik ke atas berarti ke tempat yang lebih tinggi, kalau ke bawah ke tempat yang lebih rendah. Nah, jadi itu hanya kalimat yang kita tidak mampu menerjemahkannya dengan bahasa kita sehingga dipahami naik ke langit. Tapi langit yang dimaksud bukan yang kita lihat, adalah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak, memahaminya. Saya kira cukup. Mohon maaf mengambil waktu yang panjang. Semoga Allah berkahi ilmu kita dan semoga Allah jaga kita dan diberikan kebaikan, dan kita doakan bangsa ini yang sudah 80 tahun merdeka diberikan keberkahan, pemimpinnya diberikan hidayah, dan pemimpinnya diberikan yang takut kepada Allah dan umat yang sayang kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.